Ya, jadi pada pasien yang memang sudah didiagnosis dirinya diabetes mellitus, jadi memang perlu perhatian ekstra pada terutama daerah kaki untuk mencegah luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthies. Senang sekali rasanya saya Syaputri Indra Dewi bersama dengan instalasi promosi kesehatan dan pemasaran Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar kembali lagi menyapa Sobat Healthies dalam program Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sobat Healthies, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu luka diabetes, kenali, tangani, dan cegah komplikasinya. Nah, perlu kita tahu Sobat Healthies bahwa luka diabetes tidak bisa diabaikan begitu saja. Jangan samakan dengan perasaan ya. Jadi ya 11-12 lah ya Sobat Healthies ya. Karena sebab luka lecet kecil pun itu berisiko menyebabkan kematian jaringan yang harus diamputasi jika tidak segera ditangani. Bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio podcast pada pagi hari ini, Bapak Bashir Isram, Escape Nurse MKes selaku manajer Diklas sekaligus tim kesehatan Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Basri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Putri. Gimana kabarnya Pak Basri? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak Basri ya? Sehat. Oke, baik Pak Basri. Cukup luar biasa mengenai tema kita hari ini Pak Basri, mengenai luka diabetes atau mungkin yang sering disebut itu yaitu ulcus diabeticum ya Pak Basri ya. Mungkin Pak Basri bisa menjelaskan dulu kepada Sobat Healthies mengenai apa itu luka diabetes, mungkin pengertiannya luka dan juga diabetes. Silakan Pak Basri. Ya baik Mbak Putri, terima kasih karena diundang di channel ini untuk berbagi, untuk memberikan penjelasan secara singkat mungkin terkait dengan topik kita hari ini, yaitu apa itu luka diabetes. Jadi luka diabetes itu merupakan salah satu komplikasi yang bisa muncul daripada penyakit diabetes. Jadi penyakit diabetes itu kan merupakan penyakit kronik yang akan menimbulkan gangguan ataupun kerusakan pada pembuluh darah, pembuluh saraf, kemudian kerusakan pada jaringan-jaringan terutama di daerah kaki biasanya. Oh, paling sering kaki ya? Paling sering pada kaki ya. Jadi ada 3 kondisi yang terjadi ketika luka diabetes. Yang pertama adalah itu pembuluh darahnya rusak. Jadi pembuluh darah di daerah kaki itu rusak ya, sehingga aliran darah yang akan menuju ke kaki tersebut itu akan terhambat. Yang kedua adalah itu adanya kerusakan pada saraf. Ya, makanya pada luka diabetes itu biasanya ada ditemukan mati rasa di sekitar luka tersebut ya, sehingga meskipun ditusuk paku biasanya pasiennya dia tidak merasakan sakit ya, sehingga dia pakai saja untuk berjalan, beraktivitas ya, padahal ini kakinya sudah ada lecet, ada luka. Nah, yang ketiga adalah itu adanya kerusakan akibat karena infeksi bakteri atau mungkin virus, sehingga adanya infeksi, kerusakan pembuluh darah, ya, kerusakan saraf, sehingga ketiga kondisi inilah yang akan menyatu, akibatnya yang tadinya luka kecil itu akan menjadi luas. Oke, baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Basri ya. Dan ini juga dialami oleh penderita yang kencing manis. Iya, jadi diabetes itu kan istilah awamnya kan adalah penyakit kencing manis ya. Penyakit kencing manis yang biasanya banyak diderita orang yang mungkin awalnya dia tidak sadari kalau dia menderita kencing manis. Nanti ada luka di kakinya ya, baru dia coba-coba periksa, ternyata luka yang diderita itu adalah itu efek daripada diabetesnya. Iya, yang mungkin sebelumnya dia tidak sadari, dia tidak duga, ternyata
nanti muncul luka baru dia tahu bahwa dirinya itu adalah diabetes. Oke, baik Pak Basri. Dan ini juga akan mempengaruhi yang namanya kondisi tubuh imun ya dari penderita kencing manis tersebut. Iya, itu akan penyakit kencing manis kan dia kan biasanya mengganggu sistem sistem tubuh yang lain. Ya, sistem tubuh yang lain. Jadi bukan cuma luka saja ya, mungkin mempengaruhi pada imunitasnya, kemudian gangguan pada organ lain ya, sehingga memang dibutuhkan satu pengetahuan bagi pasien terkait dengan risiko yang muncul akibat daripada diabetes itu. Baik Pak Basri, seperti saya ini Pak Basri ya, yang orang awam ya, sering sekali melihat yang namanya penderita luka yang berujung amputasi. Nah, kita bisa bedakan dulu yang namanya luka biasa dengan luka diabetes. Ciri-cirinya seperti apa Pak Basri? Iya, memang kalau bicara luka kan luas ya, luas. Namun bagi tenaga kesehatan, dokter maupun perawat, biasanya kalau sudah sering menangani luka itu dia sudah tahu. Baru kita lihat kondisi lukanya, kita sudah tahu bahwa luka ini kemungkinan ada luka karena diabetes. Karena selain luka diabetes ada juga luka lain ya, ada namanya luka iskemik, artinya adanya gangguan pembuluh darah di bagian tubuh, terutama di tungkai. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya luka. Nah, ada beberapa ciri-ciri memang yang ciri umum yang bisa kita lihat pada luka diabetes. Yang pertama adalah luka diabetes itu pada umumnya dia timbul pada daerah telapak kaki. Awalnya ya Pak? Awalnya telapak kaki atau di di sisi kaki, sela-sela jari. Itu awalnya biasanya muncul dari situ. Nah, yang kedua adalah ketika misalnya mulai muncul luka, biasanya pasiennya dia tidak rasa, dia tidak rasa tentang luka yang dialami, sehingga dia beraktivitas seperti biasa. Oh, jadi luka itu menjadi kayak semacam kayak kita kenal itu kayak bernanah gitu ya Pak Basri? Ya, Oke. Salah satu juga kalau luka diabetes sudah bernanah kan berarti menunjukkan sudah ada proses infeksi yang lebih jauh seperti itu. Nah, tentu sebelum sampai luka itu bernanah, inilah pentingnya kita harus mencegah dari awal apa-apa yang harus kita lakukan sehingga luka yang sampai bernanah itu bisa kita antisipasi sebelumnya. Ya, betul. Bagaimana cara pencegahnya? Kalau kita tahu nih ya, untuk penderita diabetes meletus ya, telah terjadi luka pada di area kaki yang tadi Pak Basri sebutkan tadi, yang paling sering terjadi itu di area kaki. Apa yang paling pertama harus dilakukan oleh penderita diabetes melitus? Iya, jadi pada pasien yang memang sudah didiagnosis dirinya diabetes mellitus, jadi memang perlu perhatian ekstra pada terutama daerah kaki untuk mencegah luka. Yang pertama adalah ya tentu harus sering memeriksa pada daerah kakinya. Ya. Berarti melakukan pembersihan setiap hari seperti itu ya Pak? Iya, salah satu pembersihan dia harus pastikan bahwa kakinya, telapak kaki, kemudian sela-sela jari kaki itu pastikan bahwa tidak ada lecet ya. Selalu steril ya, bersih. Harus bersih. Ya, kemudian karena awalnya kan biasa mulai hanya untuk lecet biasa saja. Sehingga lama-kelamaan dia akan melebar. Pembersihannya menggunakan apa Pak? Kapas kah atau? Kalau masih ceritanya kakinya masih utuh, belum ada luka, maka pembersihannya seperti biasa saja. Mungkin dibersihkan setiap hari pakai sabun ya. Kalau misalnya ada di daerah kaki katakanlah kering atau pecah-pecah, nah itu juga harus diantisipasi. Iya, karena kulit yang kering, kulit yang pecah-pecah itu juga menjadi risiko akan risiko awal akan timbulnya luka yang lebih luas ya. Jadi pengobatannya bisa pengobatan luar sama pengobatan dari dalam Pak? Bisa. Jadi kalau pengobatan dari luar kan saya bilang tadi upayakan setiap saat diperiksa kakinya apakah sudah ada lecet atau belum. Yang kedua adalah tentu kaki harus selalu bersih ya, sehingga
risiko untuk terjadi infeksi misalnya itu lebih minimal. Dan selalu menggunakan alas kaki ya Pak ya? Selalu menggunakan alas kaki, ya, sepatu, pakai kaos kaki. Ya, jadi pada saat bagi orang-orang yang sering jalan pagi tanpa alas kaki, bagi penderita diabetes harus dihindari, harus pakai alas kaki ya, karena itu tadi dia pakai menginjak ya, dia tidak lihat kalau dia sudah menginjak duri misalnya ya, sehingga itu akan memicu terjadinya luka diabetes. Kemudian pengobatan dari dalam ya tentu perlu konsultasi dengan dokter tentunya untuk pengobatan diabetesnya ya. Jadi mulai dari perilaku pola makan mesti diatur, kemudian obat diabetes harus rutin. Yang ketiga adalah harus kontrol gula darah sehingga dia selalu dalam kondisi yang normal. Itu sebulan sekali ya Pak ya? Iya, biasanya ada ketentuan dari dokter biasanya ya. Nah, katakanlah 1 bulan 1 kali atau 1 kali 2 bulan untuk kontrol kembali seperti itu. Dan disarankan bagi pasien yang ada diabetes memang harus rutin untuk cek gula darah dan kesehatannya seperti itu. Baik Pak Basri. Nah, terkait masalah luka ya Pak Basri ya. Jika terjadi luka itu sebaiknya ditutup atau dibiarkan terbuka saja Pak Basri? Iya, kalau misalnya katakanlah sudah ada luka di kaki, jadi prinsip luka itu kan harus dipertahankan kebersihannya. Ya, mungkin selama ini ada mitos bahwa luka itu harus dibuka supaya dia kering. Ya, itu sebenarnya secara ilmiahnya itu tidak dianjurkan seperti itu ya. Pokoknya kalau ada luka ya diharapkan supaya luka itu harus bersih dan ditutup. Ya, karena dengan luka yang ditutup itu akan mencegah adanya kontaminasi kuman dari luar seperti itu. Berarti memang harus diwajibkan untuk menutup luka ya Pak Basri ya? Harus. Berarti dengan kata lain jika tidak ditutupi itu luka itu akan bisa menyebar tidak hanya pada satu tempat tapi juga bisa menyebar ke seluruh anggota tubuh ya? Bisa saja ya, kalau misalnya luka tidak ditutup, infeksi, ada kuman masuk, infeksi yang tadinya mungkin cuma kecil, tapi karena ada kuman sehingga itu akan melebar. Ya, jadi banyak kasus yang kita temukan, pasien datang masuk di IGD, ya ditanya awalnya bagaimana keluhannya, mereka bilang awalnya hanya ditusuk duri kecil. Ya, setelah itu dia bengkak, lama-kelamaan karena tidak dihiraukan, akhirnya semakin melebar. Dan banyak kasus itu malah sampai di betisnya, sampai di lututnya, itu akan menyebar karena infeksinya seperti itu. Berarti tadi Pak Basri secara tidak langsung sudah menyebutkan ya bagaimana cara mengobati luka kaki diabetes agar tak berujung amputasi ya. Kalau kebanyakan ini faktornya itu apa Pak Basri sehingga banyaknya penderita diabetes mellitus ini harus berujung amputasi? Mungkin karena kelalaian kah atau karena kurangnya kontrol rutin ke dokter? Iya, jadi memang jadi sebagian besar masyarakat tentu kita lihat bukan cuma luka diabetes, penyakit lain juga mungkin sebagian besar masyarakat bahwa mereka anggap dirinya sakit ketika dia sudah tidak bisa bangun. Kalau misalnya dia masih bisa jalan, masih mau aktivitas, pergi di kebun, padahal sebenarnya sudah keluhan perutnya mungkin sudah berulang-ulang, nyeri perut dan sebagainya, maka mereka biasanya anggap saya belum sakit. Nanti dia tidak bisa bangun ya dari tempat tidur. Nanti lukanya sudah berbau ya, sudah borok lukanya, baru dia anggap dirinya sakit dan barulah dia memeriksakan ke puskesmas ataupun rumah sakit. Nah, tentu diharapkan dengan upaya pencegahan yang dilakukan sehingga itu di pemeriksaan yang dilakukan, pengobatan yang dilakukan sebaiknya sebelum luka atau sebelum penyakit itu melebar seperti itu ya. Baik, Pak Basri, kenapa setiap penderita luka diabetes yang mengalami luka di bagian kakinya akan terjadi pembengkakan? Iya, jadi memang
kalau luka sudah bengkak merah itu bertanda bahwa kemungkinan sudah terjadi infeksi. Ya, karena ada beberapa gejala daripada infeksi. Yang pertama biasanya muncul bengkak, yang kedua adalah muncul merah, yang ketiga adalah muncul nyeri, ya. Jadi kalau 3 ini sudah muncul di kaki atau mungkin di bagian tubuh, berarti kemungkinan sudah mengalami infeksi pada daerah itu, seperti itu. Oleh karena itu kalau sudah infeksi ya berarti dianjurkan sudah harus melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan, jangan ke dukun, ya, apakah misalnya ke puskesmas atau langsung ke IGD, sehingga langsung dilakukan penanganan dan pemeriksaan yang lebih lengkap seperti itu ya. Nah, Pak Basri, apakah penderita diabetes ya yang mengalami luka diabetes ini bisa disembuhkan? Iya, saya kira bisa disembuhkan ya, tentu dengan kondisinya kan berbeda-beda ya. Kalau misalnya dia katakanlah masuk ke rumah sakit dengan luka yang masih ringan, ya, penanganan lebih cepat, pengobatan lebih cepat, dan pemeriksaan yang lebih rutin, kebanyakan kasus memang itu bisa sembuh dengan cepat juga. Namun kalau misalnya terlambat diobati, terlambat ditangani, maka tentu penanganan juga akan butuh waktu lama, ya, sehingga kadang-kadang pasiennya merasa bosan dirawat, ya, karena memang butuh perawatan yang lama. Masalah untuk merawat pasien yang mengalami luka diabetes, karena Pak Basri juga ini adalah salah satu tenaga kesehatan ya di Rumah Sakit Tajudin Khalid Makassar. Butuh berapa lama dalam pengobatan untuk luka diabetes ini, Pak Basri? Silakan. Kalau bilang butuh waktu lama, tentu butuh tergantung kondisi ya, kondisi lukanya. Yang saya sampaikan bahwa kalau lukanya masih ada namanya luka simple, ya, simple yang mungkin hanya belum terlalu luas lukanya, infeksinya juga belum terlalu melebar, ya, biasanya 1 mingguan lah sudah bisa untuk kembali dan kontrol lebih rutin. Namun kalau misalnya dia masuk rumah sakit dengan luka yang sudah melebar, ya, sampai di kaki, sampai di tungkai misalnya, ya, tentu biasanya butuh waktu lama, bisa sampai 3 minggu, bahkan bisa sampai bulanan, sampai bulanan 1 bulan dirawat di rumah sakit karena yang luka yang sudah berat tersebut. Ya, dan biasanya juga kalau sudah rawat inap, ya, memang masih butuh lagi untuk kontrol di rawat jalan. Butuh kontrol di poli untuk dirawat lukanya secara rutin. Masalah untuk merawat luka diabetes ya. Tentunya butuh proses yang tadi Pak Basri sempat sebutkan ya untuk perawatan luka diabetes. Apakah ada perbedaan mengenai usia dalam proses perawatan luka diabetes? Karena kita tahu bahwa diabetes mellitus itu tidak mengenal yang namanya usia, baik itu muda maupun tua. Prosesnya itu pasti berbeda ya Pak. Bisa Pak Basri sebutkan, jelaskan Pak Basri. Beberapa kasus memang kita coba bandingkan ya, meskipun saya belum pernah melakukan penelitian secara langsung, namun beberapa kasus yang kita tangani, yang kita rawat, pasien-pasien yang luka diabetes dengan usia yang katakanlah sudah mendekati lanjut usia, lansia ya Pak. Umur 50 atau 60 tahun ke atas, ya, itu memang karena faktor usia itu salah satu faktor pemicu memperberat ya penyakit. Termasuk juga luka diabetes. Jadi biasanya kalau pasien-pasien yang usianya masih 30-an, 40-an, itu biasanya penanganannya kesembuhannya jauh lebih cepat dibandingkan yang usia yang lansia 60 tahun lah misalnya. Pak Basri sebagai salah satu tenaga kesehatan di Rumah Sakit Tajudin Khalid Makassar, mungkin bisa berbagi sharing begitu kepada Sobat Healthies, bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya luka diabetes, untuk mencegah terjadinya diabetes mellitus pada diri kita, sehingga kita bisa mencegah terjadinya luka di dalam diri kita. Silakan Pak Basri. Baik, terima kasih. Jadi mungkin pada kesempatan ini kita menyampaikan tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya luka diabetes. Yang pertama adalah saya sampaikan tadi, perlu dilakukan deteksi dini, deteksi awal dengan cara memeriksa ya, terutama di daerah telapak kaki, kita periksa setiap saat.
Ketika misalnya sudah mulai ada luka kecil, maka jangan dipandangin pandang enteng ya, karena itu akan bisa menjadi melebar pertama. Itu jangan disepelekan ya jangan Pak Basri disepelekan, ya. Karena kalau udah sembuh nih, besok lusa udah sembuh nih. Betul ya, mungkin dipikir ini masih kecil ya, cuma ditusuk duri. Padahal 1-2 hari kemudian biasanya dia kita sudah tidak mulai tahu bengkak. bahwa diri kita ini sedang ada gejala untuk ke diabetes mellitus. Betul, ya. itu yang pertama. Baik. Yang kedua adalah ya tentu dikontrol, harus berobat rutin tentunya. Kalau sudah berobat di dokter, ada obat-obat diabetes diberikan, ya tolong diharapkan untuk minum secara teratur. Yang ketiga adalah tentu gula darah harus dikontrol, ya harus diperiksa setiap saat sehingga pasien bisa mengetahui tentang kadar gula darahnya. Yang keempat adalah kalau misalnya sudah terlanjur luka, ya harapan saya sebagai perawat tentunya langsung berobat di puskesmas atau rumah sakit. Jangan ke dukun ya, jangan, karena banyak kasus juga kita dapat masuk di rumah sakit sudah kondisi yang memburuk, lukanya sudah pakai daun-daunan ya dan segala dibungkus macam dibungkus ya? Dengan daun-daun. Ya malah dengan pemberian daun-daun itu justru akan memicu terjadinya infeksi. Karena dia menganggap herbal itu juga bagus. Ya, dia mungkin anggap herbal, padahal ya di satu sisi daun-daun itu kita tidak tahu apakah bersih atau steril. Sebenarnya bisa ya Pak ya berobat secara konvensional maupun juga kita harus juga rutin begitu memeriksakan ke dokter. Iya betul. Yang terakhir barangkali bagi masyarakat kalau misalnya terlanjur ada luka, percayakan untuk merawat luka itu di tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, bawa ke puskesmas atau mungkin langsung bawa ke Rumah Sakit Tajudin Khalid untuk penanganan yang lebih lengkap dan yang lebih paripurna. Oke, baik. Dan terima kasih banyak Bapak Bashir Sam sudah berbagi tipsnya untuk Sobat Healthies bagaimana bisa menjaga pola hidup yang sehat. Jika terjadi luka, jangan dianggap di sebelah mata, jangan disepelekan, segera periksakan itu ke rumah sakit terdekat. Kalau misalnya Sobat Healthies dekat dari sini, ayo kita ke Rumah Sakit Tajudin Khalid Makassar. Karena kita sudah banyak pengalaman lah untuk merawat luka-luka diabetes. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Bashir Sam sebagai manajer diklat dan juga tenaga kesehatan di Rumah Sakit Tajudin Khalid Makassar. Sobat Healthies, masukan dan juga saran sangat membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami di Rumah Sakit Tajudin Khalid Makassar, UPF BKTM dan UPFB BKPM. Saksikan terus programnya kami di Tor and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthies. Dadah.